Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi tentang diferensial lanjut atau turunan lanjutan. Sebelum-sebelumnya kita telah membahas tentang turunan pertama. Jadi kalau turunan pertama itu biasanya disimpulkan dari kalau fungsinya fx itu disimpulkan dengan f aksen x. Selanjutnya kalau turunan lanjut dikatakan turunan kedua. Ini disimbolkan dengan fx aksen x atau dua petiknya. Itu ya untuk simbolnya. Jadi kalau diurutkan seperti ini, jika saya punya fx ini diturunkan akan menghasilkan turunan pertama simbolnya f aksen x. Nah, kalau fx ini diturunkan lagi, ini didapat f aksen x. Atau dengan kata lain, jika turunan pertama diturunkan lagi, ya. Jadi kalau ini diturunkan lagi, turunan pertama akan menghasilkan turunan kedua. Begitu selanjutnya, jika turunan kedua diturunkan akan menghasilkan turunan ketiganya. Tapi yang kita butuhkan cuma sampai turunan kedua. Hal ini juga berlaku pada turunan fungsi aljabar, karena kita selama ini membahas turunan fungsi trigonometri. Jadi semua sifat turunan juga berlaku di sifat aljabarnya. Ya. Contohnya. Jadi tentukan turunan kedua dari pertama fx sama dengan sin x. Yang kedua fx sama dengan cos 2x misalnya. Jadi kalau kita mau mencari turunan kedua, otomatis kita mencari dulu turunan pertama dari fungsi ini. Jadi kalau saya jawab di sebelah sini saja. Untuk nomor 1, fx sama dengan sin x. Maka dari sini bisa saya jawab f aksen x sama dengan turunan dari sin cos x. Kemudian kalau saya turunkan lagi, dapat f aksen x-nya, tanda petik 2-nya ya. Turunan keduanya adalah turunan dari cos adalah min sin x. Jadi turunan kedua dari sin x adalah min sin x. Ini kalau fungsi trigonometri. Jadi turunan pertamanya sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Sehingga kalau ini diturunkan 2 kali, turunannya itu adalah min sin x. Mudah ya. Untuk yang seperti ini, jika fungsinya adalah fx sama dengan cos 2x, maka turunan pertamanya cos adalah
f aksen x, turunannya cos adalah min sin 2x. Kemudian turunan dari ininya, turunan dari 2x adalah 2. Sehingga ini didapat min 2 sin 2x. Min 2 sin 2x. Ini baru turunan pertama. Selanjutnya turunan pertama ini kita turunkan lagi. Dapat turunan kedua min 2. Turunannya sin adalah cos. Ini tulis ulang. Kemudian turunannya ini lagi. Jadi kalau sudah diturunkan fungsi trigonometrinya, turunkan lagi ininya. Jadi itu bedanya di fungsi trigonometri turunan berantai. Setelah fungsi trigonometri diturunkan, lihat lagi fungsi aljabar yang mengikut di trigonometrinya ini. Turunan dari 2x kembali adalah 2 ya. 2. Sehingga min 2 kali 2 itu dapat min 4 cos 2x. Mudah ya. Jadi untuk turunan kedua ini ya sebenarnya sih kita menurunkan 2 kali. Turunan pertamanya kita turunkan kembali, diperoleh turunan kedua. Ini gunanya apa? Ya berkaitan lagi dengan grafik fungsi trigonometri. Karena untuk menentukan, masih ada yang harus ditentukan dari grafik fungsi trigonometri. Masih ada untuk menentukan kecekungan fungsi. Jadi kecekungan itu masih ada 2, dia cekung ke atas. Di fungsi trigonometri kan begini ya. Misalnya untuk sin begini kan, ini begini terus gambarnya. Jadi yang mau ditentukan kalau di turunan pertama itu bagaimana, apakah dia naik atau dia turun gitu kan, apakah dia maksimum atau minimum, itu sudah dipelajari di turunan pertama. Nah untuk turunan kedua ini yang mau ditentukan apakah dia mau grafiknya itu cekung ke bawah seperti ini cekung ke bawah atau dia cekung ke atas. Jadi atau untuk menentukan titik beloknya, jangan sampai grafiknya seperti ini. Ya, seperti ini bisa saja. Jadi di sini titik belok. Jadi turunan kedua sangat membantu untuk menentukan 2 jenis keadaan grafik fungsi trigonometri tersebut. Tapi untuk video kali ini saya cuma membahas untuk turunan kedua supaya kita lebih fokus untuk turunan kedua ini. Jadi sekali lagi mengingatkan untuk turunan kedua kembali turunkan turunan pertama yang diperoleh. Jadi kalau yang ini kita dituntut jangan sampai keliru di turunan pertama. Karena kalau turunan pertama ini keliru, kalau di sini sudah keliru, maka pasti ini turunan keduanya sudah dipastikan ini akan salah ini. Kalau ininya yang keliru. Jadi sekali lagi banyak-banyak kerja soal. Jadi saya contohkan dua saja ya. Jadi banyak-banyak kerja soal itu akan lebih memudahkan kita mengingat apa yang sudah dipelajari. Oke, mudah-mudahan dimengerti untuk diferensial lanjut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.